Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat nisfu Sya'ban yang akan kita lakukan besok malam adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan wujud terima kasih kita kepada guru mursyid. Luar biasa pada malam nisfu Sya'ban pada tahun ini jatuh pada malam Jumat. Nah, sedangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsul layalin la turaddu fiha da'watun. Ada 5 malam yang kalau 5 malam ini berdoa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang 5 malam itu? Yang pertama adalah malam pertama di bulan Rajab. Malam yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Malam yang ketiga adalah malam Idul Fitri. Yang keempat adalah Idul Adha. Yang kelima adalah malam Jumat. Jadi ada 5 malam ini kalau kita doa pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada nisfu Sya'ban kali ini ada 2 malam yang bareng. Sudah nisfu Sya'ban, malam Jumat. Masya Allah. Berkah bagi kita semua yang telah dipanjangkan umur oleh Allah. Nah, maka guru kita luar biasa. Wanti-wanti. Ayo sholat nisfu Sya'ban. Pada malam hari itu Allah melirik. Pada malam nisfu Sya'ban Allah melirik kita semua orang-orang mukmin dengan 70 kali lirikan. Setiap kali lirikan Allah kepada kita semua akan mengabulkan 70 hajat kita. 70 hajat kita. Dan paling rendah adalah kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir dalam kitab Al-Ghunyah. Luar biasa pada malam hari ini, nisfu Sya'ban ini. Nah, kita tidak menyalahkan pengajaran orang lain. Tapi memang banyak umat Islam berbagai cara mengisi amalan pada malam nisfu Sya'ban. Nah, semua tergantung gurunya masing-masing. Semua tergantung gurunya masing-masing. Kita tidak menyalahkan pengajaran mereka. Silahkan. Nah, ada yang malam nisfu Sya'ban mengerjakan sholat 2 rakaat, ada sholat 2 rakaat, sholat mutlak, kemudian disambung sholat tasbih 4 rakaat. Ada, silahkan monggo. Mungkin karena gurunya seperti itu. Ada yang banyak umum, itu baca surat Yasin 3 kali. Nah, baca surat Yasin 3 kali. Silahkan. Ini ditulis oleh Imam Dairawi dalam kitab Mujarrabat. Baca Yasin 3 kali. Yasin pertama, niatnya doanya adalah supaya panjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca surat Yasin, habis itu doa nisfu Sya'ban. Kemudian baca Yasin lagi yang kedua, diniatin supaya rizkinya banyak, rizkinya halal, rizkinya berkah. Baca Yasin, doa lagi. Kemudian Yasin ketiga, diniatin supaya kita semua tetap iman Islam, ditetapkan iman Islam kita, mati dalam husnul khotimah. Kemudian baca Yasin, doa lagi. Itu silakan, monggo. Dan ini sebagian besar kita sebelum ketemu TKN, ya ini yang kita amalkan. Yasin 3 kali. Ya. Di luar banyak yang mengamalkan, silakan. Sesuai dengan gurunya masing-masing. Ada yang baca tasbih zinnun. Ya. Ada yang baca tasbih zinnun atau tasbihnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi malam nisfu Sya'ban ini ada yang menghidupkan dengan baca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Konon dibaca sampai 2375 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin sampai 2375 kali. Ini dalam keterangan dalam kitab Kanzun Najah wa Surur li Syekh Abdul Hamid Kudus. Beliau berkata, fa inna tilawata hadhil ayah fi hadhil lailati bil adadil madhkurah takunu amanan fi dzalikal am minal bala. Kata Syekh Abdul Hamid Kudus dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, sesungguhnya membaca
ayat tadi membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dengan bilangan yang telah disebutkan tadi 2375 takunu amanan fi dzalikal am minal bala. Maka sepanjang tahun ke depan selamat daripada bencana. Monggo kalau gurunya seperti itu. Ada lagi yang memperbanyak sholawat. Tadi nggak ada sholat, nggak ada mau sholawat aja, silahkan. Nah, dan semua itu ada gurunya masing-masing. Dan kita sebagai ikhwan, bagi kita nggak ada pilihan lain. Harus ikut guru kita. Apa? Sholat sunnah 100 rakaat. Nah, yang lain baca Yasin, silahkan. Yang lain baca tasbih Dinun Nabi Yunus, silahkan. Yang lain baca sholawat, baca surat tasbih, silahkan. Punya guru masing-masing. Kita tidak boleh menyalahkan. Yang jelas pada intinya, malam nisfu Sya'ban adalah malam kembali penentuan masalah nasib kita, masalah perjalanan hidup kita. Itu takdir-takdir kita ketika umur 4 bulan itu ditinjau kembali pada malam hari itu. Ya. Hanya umat Islam ini berbeda caranya. Caranya tergantung gurunya masing-masing. Tapi semua sepakat bahwa itu adalah penentuan kembali masalah takdir. Maka doanya adalah dalam nisfu Sya'ban itu diantaranya Allahumma in kunta katabtani indaka fi umil kitab syakian au mahruman au muqtaran alaiya fi rizki famhu min umil kitab syaqawati wa khirmani wa taqdiri rizki wa asbitni indaka sa'idan marzuqan muwafaqan lil khairat. Ini doa-doa kita dalam nisfu Sya'ban. Ya, hampir sama tadi kayak surat baca surat Yasin. Diniatin panjang umur, masalah rezeki, tetap iman dan Islam, surga, neraka, bahagia, celaka. Ini kan yang sebenarnya sudah dipasti, sudah ditentukan pada malam ini, pada malam 4 bulan dalam kandungan. Nah, ditentukan. Tapi kenapa ditinjau, dilihat kembali, didorak, dipanjangkan? Karena memang malam nisfu ini adalah penentuan. Penentuan tentang rezeki kita, tentang ajal kita, tentang kebaikan kita, tentang bahagia celaka kita, semua ditinjau kembali. Ya. Apakah bisa merubah? Bisa, namanya juga doa. Ya. Ada 4 hal yang membuat takdir ini berubah. Takdir yang tadi ditentukan bisa dirubah lagi dengan 4 hal. Yang pertama adalah doa. Nah, makanya banyak juga ada yang amalan dalam malam nifsu ini banyak doa kepada Allah, banyak-banyak minta ampun. Banyak-banyak doa kepada Allah untuk kebaikan dunia akhirat. Karena memang doa ini bisa merubah. La yarudul qadara illa doa. Ya, baik doa diri sendiri maupun didoain oleh orang lain. Ya, maka inilah doa menentukan. Maka dalam satu riwayat ada seseorang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sowan di situ. Ya, kalau sekarang adalah ngasih undangan bahwa minggu depan saya akan menikah. Nabi Ibrahim diminta datang. Nah, pada saat yang bersamaan di rumahnya Nabi Ibrahim ada malaikat maut dan tidak dikenal oleh pemuda tadi. Setelah pemuda tadi keluar, kata malaikat maut kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Allah, apa yang dia inginkan? Dia minggu depan akan menikah. Ya, minggu depan akan nikah. Dia ngasih undangan ke saya untuk datang." Apa kata malaikat maut? Oh, sayang sekali, wahai Nabi Ibrahim. Umur dia nggak sampai sebulan, nggak sampai 1 minggu lagi. Ya, 4 hari 5 hari ini catatan saya ini sudah harus meninggal, sudah kontrak umurnya habis. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Setelahnya 1 minggu, Nabi Ibrahim tetap datang ke tempat acara. Ternyata pemuda itu masih hidup. Pemuda itu masih hidup. 2 bulan kemudian ketemu lagi, masih hidup juga. Nah, ini mana yang benar? Kata malaikat maut, kalau malaikat Israel ini nggak sampai seminggu, tapi udah sebulan, 2 bulan ini masih hidup. Pada satu kesempatan Nabi Ibrahim ketemu dengan malaikat maut. Ditegur itu malaikat, wahai malaikat, kamu bohong ya? Bohong kenapa?
Itu katanya anak muda seminggu lagi umurnya. Nggak ada seminggu. Tapi sekarang udah berapa bulan masih hidup. Apa kata malaikat Israel? Benar Ibrahim. Sebenarnya jatahnya itu udah habis kontraknya 5 hari setelah itu. Ya, tapi ketika saya mau menunaikan tugas, saya mencabut nyawa itu. Kata Allah, amsik ya Israel. Amsik, amsik, tahan. Biarkan dia hidup. Biarkan dia hidup. Panjangkan umurnya. Kemudian malaikat Israel bertanya, dengan sebab apa ya Allah? Kok sampai mundur ini? Ya, takdirnya berubah sampai mundur umurnya. Akhirnya bertanya kepada Allah, wahai Israel, kata Allah, jawaban Allah, asal kamu tahu, setelahnya orang tadi ngirim undangan ke Nabi Ibrahim, dia ambil hartanya, separuh hartanya, dia bagi-bagikan kepada orang fakir miskin. Dia ketuk rumahnya orang miskin, dia kasih sedekah. Tanpa diminta, orang miskin tadi mendoakan orang itu mudah-mudahan panjang umur nak, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan tambah luas rezekinya. Berapa pintu yang dia ketuk kasih sedekah? Keluar doa supaya panjang umur dari fakir miskin yang dia berikan. Kata Allah, saya malu. Saya malu kalau harus mencabut nyawanya. Karena nggak enak saya dengan orang-orang miskin yang mendoakannya. Ini luar biasa. La yurudul qadar ila doa. Ya, ya maka bisa saja silakan yang berdoa baca Yasin, ya sambil baca Yasin supaya panjang umur, supaya ini silakan. Tapi itu yang tidak dicontohkan oleh guru kita. Baik bagi mereka-mereka yang belum ketemu dengan guru mursyid. Bagi kita yang sudah ketemu dengan guru mursyid, tidak ada lain kecuali kita melaksanakan sholat 100 rakaat. Jadi yang pertama yang merubah takdir adalah doa. Terutama doa dari guru mursyid kita. Doa dari Abah. Ya. Yang kedua yang bisa merubah takdir adalah tasbih zinnun. Tasbih zinnun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ternyata ada kaitannya. Ada sebagian saudara kita, orang saudara muslim, ketika malam nisfu Sya'ban, mereka mewiridkan sampai 200, 2375 kali membaca tasbih. Kenapa? Ternyata tasbih ini bisa merubah takdir. Bisa merubah takdir, bisa merubah yang tadinya sedikit jadi banyak, yang tadinya pendek jadi panjang, yang tadinya jauh jadi dekat. Ya. Ini tasbih rinun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini kisahnya Nabi Nuh, Nabi Yunus dimakan ikan. Di dalam perut itu lah dia dalam kegelapan, dalam kesulitan. Doa ini dipanjatkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Konon baru 3 hari, ya, ikan dinun mulas, muntah. Akhirnya Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Yunus, wahai Yunus, seandainya kamu tidak baca ayat itu, tidak baca wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, niscaya sampai hari kiamat pun belum tentu kamu keluar dari perut ikan. Artinya apa? Artinya doa ini mempercepat luar biasa. Ya, mempercepat keluar dari kesulitan, mempercepat keluar dari kegelapan. Ya, maka dengan riwayat ini, ikan nun, konon ikan nun yang makan Nabi Yunus dulu, itu sampai sekarang ikannya masih hidup. Berdasarkan riwayat ini, seandainya kamu tidak baca tasbih itu dalam perut ikan, niscaya sampai hari kiamat pun kamu belum tentu keluar dari perut ikan. Oh, makanya pantas. Di malam nisfu Sya'ban itu banyak juga saudara kita yang wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 2375. Tapi ini pun adalah amalan orang lain yang tidak dicontohkan oleh guru kita. Ya.
Yang ketiga adalah sholawat. Yang merubah takdir adalah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini udah sangat yang terkenal sekali. Sholawat ini yang sedikit jadi banyak, yang jauh jadi yang susah jadi mudah, yang mustahil jadi mungkin. Ya, ini semua dengan sholawat. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah sodakoh. Sodakoh ini merubah takdir. Bahkan sering Abah sekali menyampaikan, ada orang sedekah di pagi hari, mestinya sore hari meninggal, mundur karena barokahnya sedekah. Orang yang sedekah di sore hari, mestinya pada malam hari umurnya habis, mundur karena berkahnya sedekah. Dan keempat hal yang merubah takdir ini, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Ini semua kita miliki setiap kali manakib. Setiap kali kita manakib. Empat hal yang merubah takdir ini adalah kita dapat satu doa. Doa para ikhwan, doa dari para guru, doa para guru mursyid. Yang kedua adalah tasbih finnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sudah dapat kalau kita manakib pasti ada hataman wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini juga yang merubah takdir. Yang ketiga adalah sholawat. Sholawat pun ini adalah yang merubah takdir dan dalam manakib pasti ada sholawat. Ya. Yang keempat adalah sedekah. Dalam manakib pasti ada sodakoh. Bisa sodakoh pakai otak, bisa sodakoh pakai pundak, bisa sodakoh pakai uh, pesak, pakai kantong. Ada nilai sedekah luar biasa, terutama dari sahibul hajat, dari semuanya. Ya. Dalam manakib, ternyata dalam setiap manakib, empat hal yang merubah takdir ini adalah kita semua memilikinya. Luar biasa. Orang yang ketemu dengan guru mursyid. Semua hal-hal penting tentang nasib kita, tentang kehidupan kita dunia akhirat, semuanya sudah dipikirin oleh guru mursyid dengan amalan amaliyah mursyid. Ya, tugas kita sekarang tinggal ngikut aja. Ngikut saja. Nggak, jangan mikir. Udah, jangan mikir. Kata Abah ngalor, kita ngalor. Kata Abah ngidul, kita ngidul. Semuanya ikut guru tanpa mikir, tanpa nawar dan lain sebagainya. Semua kita istiqomah di jalan guru mursyid kita. Ikuti guru mursyid, berarti kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut Rasul berarti ikut kita perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allah alam kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.